Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi di channel Derman Story. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dimanapun kita berada. Seperti biasa sebelum menonton video ini usahakan like, komen, dan subscribe terlebih dahulu, tapi tanpa paksaan ya. Kalau mau mendukung saya tentu senang, kalau enggak juga gak masalah. Oke, kali ini kita akan membahas cerita yang cukup seru. Silahkan pakai headset kalian supaya lebih nyaman saat menonton. Oke, kita mulai ceritanya. Rayhan adalah seorang miliarder muda yang tak pernah memamerkan kekayaannya. Ia menikah dengan Liana, seorang wanita cantik dari keluarga biasa yang ia kenal saat masih kuliah. Namun setelah beberapa tahun menikah, Rayhan mulai meragukan kesetiaan Liana yang sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan, padahal Rayhan tahu ia tidak bekerja kantoran. Untuk menguji kesetiaan sang istri, Rayhan menyusun rencana gila. Ia menghilang tanpa jejak, memalsukan kematiannya dalam kecelakaan mobil, lalu menyamar jadi gelandangan tua yang tinggal tak jauh dari rumahnya. Ia ingin melihat apakah Liana akan tetap setia dan mencari dirinya, atau justru menunjukkan wajah aslinya. Namun rencana ini membawanya ke rahasia yang jauh lebih kelam. Liana ternyata menyimpan sisi gelap yang selama ini tak ia ketahui, rahasia yang berkaitan dengan harta, pengkhianatan, dan sebuah rencana pembunuhan. Hujan deras mengguyur kota malam itu. Langit menumpahkan geramnya, seolah tahu ada kejahatan yang sedang disusun dengan rapi. Di sebuah jalan sepi pinggiran kota, sebuah mobil hitam mewah melaju pelan, seperti ragu melanjutkan perjalanan. Pengemudinya, Rayhan, menatap lurus ke depan, namun pikirannya penuh keraguan. Ia menggenggam sebuah foto lama, dirinya dan istrinya, Liana, tersenyum bahagia di hari pernikahan mereka. Tapi senyum itu kini terasa asing. Sejak beberapa bulan terakhir, Liana berubah. Pulang larut malam, menghindari tatapan, dan menyembunyikan ponselnya seolah menyimpan dunia lain di dalamnya. Rayhan bukan pria biasa. Ia adalah pemilik beberapa perusahaan properti terbesar di kota. Namun, ia menyembunyikan identitasnya dari banyak orang, termasuk Liana, sejak awal pernikahan. Ia ingin dicintai karena dirinya, bukan karena hartanya. Dan malam ini, Rayhan memutuskan untuk menghilang. Mobil itu perlahan mendekati jurang kecil di pinggir hutan. Dengan satu napas berat, Rayhan menginjak gas, membanting setir, dan mobil itu terguling masuk ke dalam semak lebat. Api kecil menyambar dari kap mesinnya, membakar sebagian interior. Tapi Rayhan sudah keluar lebih dulu, membawa satu tas ransel kecil dan mengenakan pakaian compang-camping yang telah ia siapkan. Ia meninggalkan jam tangannya yang mahal dan dompet dengan identitasnya di dalam mobil, memastikan bahwa semua orang akan mengira ia mati dalam kecelakaan itu. Keesokan paginya, berita itu tersebar cepat. Bos properti terkemuka hilang setelah kecelakaan mobil. Polisi menyisir lokasi, namun mayat Rayhan tidak ditemukan. Mereka menduga tubuhnya hangus terbakar. Beberapa rekan bisnis mulai mencium kejanggalan, tapi hanya bisa menerka. Sementara itu, di sudut jalan tak jauh dari rumah Rayhan, seorang gelandangan baru muncul. Tubuhnya kurus, kumal, dan penuh luka. Ia membawa kantong plastik besar berisi botol bekas dan kain lusuh. Orang-orang hanya melirik sekilas, tak ada yang peduli. Tak ada yang tahu, pria itu adalah Rayhan. Setiap pagi, ia duduk di trotoar menghadap rumahnya sendiri. Rumah yang kini hanya dihuni oleh Liana, istrinya, yang tampak seperti tak pernah kehilangan siapapun. Ia tersenyum pada tetangga, pergi dengan dandanan mewah, dan sering membawa pulang mobil yang berbeda-beda. Rayhan mencengkeram kuat lututnya. Dadanya sesak, tapi ia harus menahan diri. Ia harus tahu kebenaran. Dari sudut matanya, ia melihat Liana keluar rumah mengenakan gaun mahal. Jam masih menunjukkan pukul 10 pagi, bukan waktu orang biasanya keluar untuk bekerja. Rayhan mengikuti dari jauh, menyusup di balik bayangan pohon dan mobil. Ia melihat Liana masuk ke sebuah kafe, lalu bertemu dengan seorang pria tinggi berjenggot rapi. Mereka berbicara dengan sangat akrab. Terlalu akrab. Rayhan bersembunyi di balik tiang listrik, mencoba menangkap percakapan mereka. Sayup terdengar tawa kecil dan bisikan yang membuat darahnya berdesir. Pria itu menyentuh tangan Liana di atas meja, dan Liana tidak menolak. Rayhan mundur perlahan. Matanya memanas. Tapi ia harus tenang. Ia harus tahu lebih jauh sebelum menuduh. Ini baru hari pertama dari rencana panjangnya. Malamnya, Rayhan tidur di bawah kolong jembatan kecil bersama gelandangan lain. Ia menyimpan sisa roti dari tempat sampah restoran. Bau menyengat dari selokan dan udara dingin menusuk tulang. Tapi ia bertahan. Beberapa hari berlalu.
Liana semakin sering pergi keluar malam. Kadang pulang larut, Kak. Hari-hari berlalu tanpa belas kasih. Rayhan, yang kini sepenuhnya hidup sebagai gelandangan, menyaksikan langsung bagaimana dunia memperlakukan seseorang yang tampak tak punya apa-apa. Tak sedikit yang memandang jijik, menghindar, bahkan mengusirnya dari pelataran toko hanya karena bajunya dekil dan tubuhnya bau selokan. Namun, di balik tatapan kosongnya, ada bara dendam dan luka yang mendidih. 1 minggu telah berlalu sejak kematiannya. Anehnya, tak sekalipun Liana terlihat menangis. Tidak saat ia keluar rumah, tidak pula saat pulang. Tidak tampak wajah yang dirundung duka atau kehilangan. Ia tetap berdandan mewah, seringkali mengenakan perhiasan yang dulunya hanya ia pakai di acara formal. Sepatu hak tinggi berderap angkuh di trotoar, seolah dunia miliknya. Rayhan duduk bersandar pada tembok retak di seberang jalan. Ia memperhatikan dengan mata penuh curiga. Setiap hari, ia mencatat semua aktivitas Liana. Mulai dari pukul ia keluar rumah, siapa saja yang datang berkunjung, sampai mobil-mobil yang sering berhenti tak lebih dari setengah jam di depan rumah mereka. Tapi hari itu berbeda. Sebuah mobil sedan abu-abu berhenti di depan gerbang. Rayhan mengenal mobil itu. Mobil milik Wahyu, mantan sahabat karibnya sekaligus rekan bisnis yang sudah lama tidak muncul dalam hidup mereka. Wahyu turun dari mobil, lalu dengan santainya menekan bel rumah Rayhan. Tak lama, Liana muncul. Ia tersenyum lebar dan langsung memeluk Wahyu. Bahkan sebelum pintu tertutup, Rayhan bisa melihat tangan Wahyu melingkar di pinggang Liana. Seolah mereka sudah terbiasa. Rayhan menggertakkan gigi. Dadanya berdenyut. Bukan karena cemburu, tapi karena pengkhianatan. Wahyu bukan orang biasa. Dialah orang yang pernah berutang budi saat bisnisnya diambang kebangkrutan. Rayhanlah yang memberinya suntikan modal. Dan sekarang, lelaki itu berani datang ke rumahnya. Ke rumah Rayhan. Dan memeluk istrinya. Ketika malam tiba, Rayhan tak bisa tidur. Kepalanya penuh bayangan buruk. Ia mulai berpikir bahwa kecelakaan itu bukan lagi sandiwara yang ia kontrol. Ia merasa menjadi korban dari skenario yang jauh lebih gelap. Apakah mereka sudah menjalin hubungan sejak dulu? Apakah selama ini ia hanya boneka dalam pernikahannya? Esok harinya, Rayhan memutuskan mendekati orang dalam. Ia mendatangi penjaga keamanan komplek, Pak Sumardi, pria tua yang sudah mengenalnya sejak lama. Rayhan, dengan suara berat dan tubuh tertutup jaket sobek, berkata, "Pak, saya butuh kerja. Mungkin bantu-bantu bersih di belakang pos, asal dapat makan dan tempat berteduh." Pak Sumardi memandang curiga. Namun setelah mengamati mata Rayhan, ia terdiam sejenak. "Matamu seperti pernah saya lihat, Mas." Rayhan menunduk cepat. "Saya cuma butuh kerja, Pak. Tolong." Akhirnya, karena iba, Pak Sumardi mengizinkannya menginap di gudang kecil dekat pos. Mulai hari itu, Rayhan mendapatkan akses lebih dekat ke dalam kompleks. Ia mengawasi lebih leluasa, dan mulai menyusun langkah berikutnya. Dari balik pagar, ia melihat Liana menjual mobil Rayhan yang masih tersisa di garasi. Ia juga menjual beberapa lukisan mahal dan barang-barang seni yang dulu Rayhan beli dari koleksi internasional. Dalam waktu singkat, rumah itu terasa kosong. Tak ada lagi jiwa di dalamnya. Hanya Liana dan Wahyu yang mondar-mandir di dalamnya, kadang menginap 2 hari penuh tanpa peduli pada dunia luar. Rayhan semakin yakin, ini bukan hanya soal cinta. Ini adalah pengkhianatan terencana. Malam itu, Rayhan kembali ke gudangnya. Ia membuka satu-satunya benda mewah yang ia sembunyikan dengan sangat hati-hati, ponsel satelit. Ia mengaktifkan jaringan khusus yang tak bisa dilacak. Hanya orang-orang terdekatnya yang tahu kode aksesnya. Ia menghubungi seorang pria yang hanya dikenal dengan nama Dimas. Dimas adalah mantan agen investigasi swasta yang pernah membantu Rayhan menyelidiki kasus penipuan besar di perusahaannya. "Dimas, ini aku, Rayhan." Suara di ujung telepon terdiam lama. Kau masih hidup?" Rayhan menjawab lirih, "Aku butuh kau selidiki 2 orang. Liana dan Wahyu. Cari tahu semua tentang mereka. Siapa saja yang mereka hubungi, transaksi keuangan mereka, tempat mereka sering datangi. Jangan biarkan satupun jejak terlewat." "Baik, bos," jawab Dimas cepat. "Aku akan mulai malam ini." Malam makin gelap. Hujan kembali turun. Tapi di balik gemuruh langit dan udara dingin, ada rencana besar yang mulai hidup. Rayhan tak akan tinggal diam. Ia akan bangkit. Tapi bukan sebagai gelandangan. Melainkan sebagai pria yang akan mengambil kembali semua yang telah dirampas darinya. Dan malam itu, dari kejauhan, Rayhan melihat satu hal yang membuat darahnya mendidih. Wahyu keluar rumah,
memanggul koper besar dengan uang tunai yang terjatuh dari salah satu sisi resleting. Apakah ini awal dari pelarian mereka? Rayhan mengepalkan tangan. Kali ini, tidak akan ia biarkan mereka bebas semudah itu. Dimas bekerja cepat. Dalam 2 hari, ia sudah mengirimkan data yang membuat dada Rayhan semakin sesak. Ternyata, Liana dan Wahyu telah menjalin komunikasi rahasia sejak 6 bulan sebelum Rayhan meninggal. Puluhan pesan penuh rayuan, video pertemuan di hotel, serta bukti transaksi ilegal menunjukkan bahwa mereka bukan hanya sepasang kekasih sembunyi-sembunyi, tapi juga merencanakan pengambil alihan seluruh aset Rayhan. Beberapa properti di luar negeri bahkan sudah dialihkan atas nama Liana. Tidak hanya itu, satu bukti membuat Rayhan hampir muntah. Foto Liana dan Wahyu sedang tersenyum di depan nisan palsunya. Sebuah simbol bahwa mereka merasa telah menang sepenuhnya. Rayhan tidak bisa membiarkan ini terjadi. Dendam membakar akalnya. Tapi dia tidak akan bertindak ceroboh. Semua harus sempurna. Ia ingin bukan hanya mengungkap kebenaran, tapi menghancurkan topeng mereka di depan dunia. Ia menghubungi notaris kepercayaannya secara rahasia. Lalu, diam-diam memerintahkan tim hukum perusahaannya untuk membuka akses kendali cadangan melalui jaringan kepemilikan asing yang ia siapkan sejak dulu, sebagai langkah proteksi jika terjadi pengkhianatan. Dalam 2 hari, seluruh rekening dan properti yang dialihkan kembali dibekukan. Kini Rayhan tinggal menunggu waktu yang tepat. Hari itu datang pada hari ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Liana membuat pesta kecil di villa milik Rayhan di puncak. Semua tamu undangan datang dengan wajah penuh tawa, tidak sadar bahwa pemilik rumah sesungguhnya sedang berdiri di antara mereka, menyamar sebagai petugas catering dengan topi menutupi wajah. Liana tampil glamor. Wahyu duduk di sampingnya, mengenakan jas mahal milik Rayhan yang ia curi. Di tengah tawa dan tepuk tangan, Liana berdiri dan mulai memberi sambutan. Saya hanya ingin mengatakan bahwa hidup memberikan saya cinta yang baru. Kehilangan Rayhan adalah duka, tapi Tuhan mengganti dengan Wahyu yang penuh kasih. Tepuk tangan terdengar. Tapi sebelum ia selesai berbicara, lampu padam seketika. Beberapa detik gelap. Ketika lampu menyala kembali, layar besar yang awalnya menampilkan foto-foto pernikahan mereka berubah. Menampilkan wajah Rayhan. Lalu berganti ke video yang diambil Dimas. Video perselingkuhan Liana dan Wahyu. Bukti penjualan aset. Pindahnya uang ke rekening luar negeri. Suara Liana tertawa ketika menyebut Rayhan sebagai pria bodoh yang mudah dimanfaatkan. Tamu-tamu mulai gelisah. Beberapa bangkit berdiri. Wahyu memucat. Liana panik dan mencoba mematikan layar, tapi sistemnya terkunci. Lalu, dari arah belakang, terdengar suara langkah kaki pelan. Rayhan muncul dari bayangan, membuka topi dan jaketnya. Semua mata tertuju padanya. Hening. Beberapa tamu menutup mulut, tak percaya. Liana membeku. Wajahnya pucat seperti mayat. Selamat ulang tahun pernikahan, istriku, kata Rayhan dingin. Aku membawa hadiah. Kebenaran. Liana tersentak. Kau masih hidup? Wahyu berusaha melarikan diri, tapi 2 pengawal Rayhan sudah menahannya di depan pintu. Liana mencoba meraih Rayhan, memelas, menangis sejadi-jadinya. Tapi Rayhan mundur 1 langkah. Air matamu lebih mahal dari emas, ya? Sayangnya aku sudah beli semuanya. Tapi aku tidak mau membayarnya lagi. Rayhan mengeluarkan map berisi dokumen. Ia menjatuhkannya ke lantai. Semua mata melihat tumpukan dokumen yang menunjukkan bahwa seluruh aset sudah kembali atas nama Rayhan. Termasuk rumah ini. Mulai malam ini, kalian bukan siapa-siapa, ujar Rayhan. Kalian tidak hanya kehilangan uang, tapi harga diri. Kalian tidak akan punya apa-apa lagi. Dan semua orang di sini sudah menyaksikannya. Liana berteriak, menangis, memohon. Tapi tidak ada yang peduli lagi. Teman-teman yang dulu menyanjungnya mulai menjauh. Satu persatu meninggalkan ruangan tanpa menoleh. Wahyu tak berkutik, digiring keluar oleh pengawal. Liana jatuh terduduk di lantai, menyentuh lantai villa Rayhan yang kini bukan miliknya lagi. Rayhan menatapnya. Tak ada lagi amarah, hanya kecewa mendalam. Kesetiaan itu tidak dibeli dengan harta. Tapi diuji ketika tak ada apa-apa. Ia berbalik, berjalan keluar rumah, meninggalkan bayang-bayang masa lalunya. Beberapa bulan berlalu sejak malam penuh kejatuhan itu. Rayhan kembali ke kursi eksekutif, lebih kuat dari sebelumnya. Tapi kali ini, ia lebih pendiam, lebih hati-hati. Ia menyadari bahwa pengkhianatan bisa datang dari orang terdekat, dan cinta sejati hanya bisa terbukti dalam keterbatasan. Reputasinya bangkit lebih cepat dari dugaan. Media menyoroti kisah lelaki yang kembali dari kubur.
Banyak yang menyangka kemunculannya adalah keajaiban. Tapi hanya sedikit yang tahu bahwa itu adalah ujian keimanan dan kesetiaan. Liana dan Wahyu, mereka berakhir di jeruji besi. Atas kasus penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen. Dunia yang dulu mereka banggakan kini berubah menjadi tembok dingin penjara. Raihan memilih hidup lebih sederhana. Ia sering mendatangi panti asuhan, rumah sakit, dan bahkan komunitas para tunawisma. Karena ia tahu, hidup sebagai gelandangan selama 2 bulan bukan hanya pelajaran, tapi cermin bahwa manusia tak punya kuasa atas nasib. Di salah satu panti, ia bertemu dengan seorang perempuan sederhana. Namanya Hanum. Seorang relawan yang dengan senyuman tulus mengobati luka anak-anak tanpa berharap balasan. Raihan tak mengatakan siapa dirinya. Ia kembali mengamati, menimbang, dan melihat, benarkah masih ada kesetiaan dalam dunia ini? Namun satu hal pasti, luka dari pengkhianatan akan selalu membekas. Tapi luka itu jugalah yang menjadikan Raihan lelaki yang tidak hanya kaya harta, tetapi kaya hikmah. Kesetiaan adalah ujian yang hanya bisa dilalui dalam kesederhanaan dan kesempitan, bukan dalam gemerlap dunia. Dan di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah. Maka apabila dia disakiti karena beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia sebagai siksaan dari Allah. Dan sungguh jika datang pertolongan dari Rabb-Mu, niscaya mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu bersama kamu. Quran Surat Al-Ankabut 10. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi yang nontonnya tanpa di-skip-skip, semoga dipanjangkan umurnya dan diberikan kesehatan lahir dan batin. Semoga cerita ini bisa menjadi nilai yang positif bagi kita semua dan bisa menjadi pedoman dalam rumah tangga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.